Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Fantastis, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekarang kita akan memulai ibadah Paskah Sekolah Minggu 4 April 2021. Kita akan memulai ibadah kali ini dengan lagu Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Dikau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Dikau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Dikau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah Paskah Sekolah Minggu. Tolong berkati kami supaya kami dapat mengikuti ibadah Sekolah Minggu dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih ada semangat teman-teman? Hari ini setelah berdoa, kita akan menyanyikan lagu Tanda Paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua
Kita masih mau memuji Tuhan, menyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Semuanya bangkit berdiri. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Teman-teman bisa siapkan kotak persembahan di rumah masing-masing. Kita akan menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Rahul Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia lahir. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Rahul Kudus turun. Setelah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, berkati semoga persembahan kami bisa berguna dan bermanfaat bagi sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan yang baik, akannya Engkau sudah memberkati itu persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan cerita Paskah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai, apa kabar teman-teman? Masih semangat? Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita dalam merayakan Paskah hari ini. Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan dan juga apa sih yang Tuhan ingin lakukan untuk kita di dalam Paskah ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan cerita Paskah. Tuhan berkati kami semua, biar kami boleh memperhatikan cerita ini dengan baik dan melakukan pesan-pesan yang Tuhan berikan kepada kami semua dan kami bagikan kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Engkau memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Iya, sekarang kita akan membaca Alkitab. Bagi teman-teman yang di rumah yang belum bisa membaca, silakan minta bantuan kepada mama, papa untuk membantu membacakan firman Tuhannya. Nah, firman Tuhannya terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Lukas, pasal yang ke-24 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Mbak Dame bacakan dari sini. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit,
Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu pembacaan firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab. Dan cerita Paskah hari ini berjudul Ada Kasih yang Besar dalam Kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Kak Dameria akan membagikan sebuah gambar. Kalian perhatikan di sebelah kanan kakak ada sebuah gambar. Kira-kira gambar apakah itu? Yang sudah melihat dan memperhatikan pasti tahu itu gambar apa. Ya benar, itu adalah gambar Tuhan Yesus disalib. Mengapa Tuhan Yesus itu disalibkan ya? Tuhan Yesus disiksa, disalibkan, itu kenapa? Apa alasannya? Bukankah Tuhan Yesus itu adalah orang yang benar dan tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun? Bisa menjawab ya di rumah? Kak Dameria yakin kalian pasti bisa menjawabnya. Benar, Tuhan Yesus disalibkan itu karena kita yang berdosa. Karena Dia mengasihi kita, karena Dia cinta dengan kita, makanya Tuhan Yesus itu disalib. Wow, luar biasa kan Tuhan Yesus? Karena kesalahan dan dosa kita, Dia disalibkan. Dan saat ini, hari Paskah ini menjadi suatu hari yang sangat istimewa bagi kita. Kita yang dahulu berdosa sudah diselamatkan, lalu diberikan kemenangan. Kita semua di sini yakin dan percaya bahwa kalau kita menang dalam suatu perlombaan, kita pasti mendapatkan hadiah dan pasti kita akan memiliki perasaan bahagia karena kita telah dimenangkan. Kak Dameria pun juga di sini kalau sudah menang pasti sangat senang, pasti akan mendapatkan hadiah, pasti akan ada kehidupan yang baru. Benar tidak? Pasti itu yang terjadi pada kita. Nah, gambar kedua, perhatikan di sebelah kanan Kak Dameria. Di situ ada sebuah gambar kubur batu. Wah, kalau kalian pernah berjalan di kuburan enggak? Kalian pernah melihat kuburan enggak? Kalau di Indonesia kuburannya itu terletak di tanah. Tapi kalau di Israel atau pada zaman Tuhan Yesus, kuburannya terbuat dari batu dan itu sangat berat. Bayangkan, lebih berat dari sebuah truk. Bahkan penutupnya pun juga terbuat dari batu yang begitu besar. Tuhan Yesus setelah kematiannya di kayu salib dikuburkan di dalam kubur tersebut. Nah, dikuburkan dan dijaga oleh para prajurit-prajurit yang tinggi besar. Kalau kalian memperhatikan, prajurit itu bukan orang yang kurus, kering, kerempeng dan tidak punya daya. Tetapi prajurit di sana adalah prajurit yang mempunyai tubuh yang besar, yang kekar, seperti halnya Goliat pada saat melawan Daud pada waktu itu. Nah, para prajurit itu semua menjaga kubur Yesus supaya tidak dicuri, supaya tidak hilang. Karena Yesus merupakan tokoh yang besar pada waktu itu. Nah, itu adalah gambar kubur Yesus. Itu terjadi pada hari di mana Yesus sudah disalibkan pada hari Jumat, lalu kemudian dimasukkan ke dalam kubur batu tersebut. Gambar berikutnya ada sebuah gambar, ada 3 orang wanita yang datang ke kubur Yesus. Awalnya dia ingin melihat atau meminyaki Tuhan Yesus dengan bau-bauan. Ada tradisi bangsa Israel pada waktu itu, kalau orang sudah meninggal dalam 3 hari, berarti kalau dalam 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu pagi, wanita-wanita ini pergi ke kubur Yesus untuk memberikan minyak kepada kubur Yesus pada waktu itu. Nah, mereka bertiga jalan ke kubur Yesus, yaitu kubur batu yang begitu besar. Di tengah jalan tiba-tiba, wah, mereka terkejut, mereka kaget. Loh, kok kubur batu yang begitu besar itu, yang begitu berat kalau diangkat oleh 1 atau 2 orang, kenapa terbuka ya? Kemudian mereka bertanya-tanya, penasaran, mereka mendekati kubur itu.
Lalu mereka memasuki kubur itu dan kemudian di dalam kubur itu mereka sangat terkejut. Lebih terkejut daripada yang awal mereka terkejut. Mereka mencari mayat Yesus, tidak ada. Mereka kaget. Wah, mayatnya hilang. Mayatnya tidak ada. Kira-kira kalau teman-teman di posisi sebagai Maria dan teman-temannya, apa yang kalian lakukan di sana? Apakah kalian lari meninggalkan kubur itu karena ketakutan, atau kalian pingsan karena tidak ada orang di situ? Di tengah-tengah kepanikan atau terkejutnya mereka, tiba-tiba ada suara yang mengatakan, "Jangan takut, orang yang kamu cari itu sudah tidak di sini." Wah, itu orang tiba-tiba muncul. Mereka pikir itu adalah orang. Ternyata itu adalah seorang malaikat yang menyapa mereka, menyapa Maria dan teman-temannya. Bingunglah Maria dan teman-temannya. Apa sih yang dimaksudkan oleh malaikat ini? Kenapa dia berkata seperti itu? Kalau Kak Demeria ada di posisi itu, pasti Kak Demeria langsung lari karena ketakutan. Kenapa tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami? Kenapa muncul di tengah-tengah Maria? Pasti Kak Demeria langsung lari. Ternyata malaikat itu membawa pesan bahwa Tuhan Yesus atau mayat Yesus itu sudah tidak ada lagi di situ. Yesus sudah bangkit. Tetapi Maria belum tahu pada waktu itu apa maksud perkataan dari malaikat itu. Nah, seketika itu juga Maria pergi berlari menyampaikan pesan yang diberikan oleh malaikat itu kepada murid-muridnya yang lain. Mereka berlari menuju murid-murid Tuhan Yesus yang tersisa. Sambil menggedor-gedorkan pintu, dia berkata kepada murid-murid Yesus yang lain sambil ketakutan. Dia berkata kepada murid-muridnya yang lain, murid-murid Tuhan Yesus yang lain, "Aku tadi ke kubur Yesus, tapi ternyata Tuhan Yesus atau mayat Yesus tidak ada." Murid-murid yang lain juga takut, kaget, syok, dan terkejut serta bingung. Di tengah-tengah mereka terkejut, tiba-tiba ada suara ketokan pintu, teman-teman. Ketokan pintu dari luar. Tok, 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 tok. Mereka belum tahu itu siapa yang di luar. Karena pada saat itu murid Tuhan Yesus yang masih tersisa, istilahnya itu sangat ketakutan karena ditinggal oleh orang yang memimpin mereka. Mereka juga dicari-cari oleh masyarakat di sekitar. Jadi pada waktu itu, ketukan pintu itu mereka belum buka, lalu tiba-tiba ada seseorang yang menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Nah, ini dia gambar di mana Tuhan Yesus menampakkan diri di tengah murid-muridnya. Wah, itu ternyata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit. Seperti apa yang dikatakan malaikat Tuhan kepada Maria dan juga kepada mereka semua. Betapa bahagianya Maria dan murid-murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Nah, teman-teman, rangkaian peristiwa dari penyalipan, kematian hingga kepada kebangkitan Tuhan Yesus ini memberikan satu pelajaran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan sekarang ini. Tuhan Yesus itu melakukan semuanya dengan ketaatan dan ketulusan. Segala yang dilakukan Tuhan dan juga yang disaksikan oleh para murid-murid itu merupakan bagian cerita indah yang merupakan kado buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita ketika sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kepada penyalipan, kematian, pekerjaan pelayanannya dan juga kebangkitannya, kita memperoleh hadiah yang besar. Karena itu semua adalah cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita. Dia memberikan dirinya sendiri untuk mengorbankan hidupnya untuk orang-orang yang berdosa seperti kita. Tapi tenang, sekarang kita sudah diselamatkan. Kita patut bersuka cita. Ada kasih yang besar di dalam kebangkitannya. Ada cinta yang besar di dalam kematian dan penyalipannya. Jadi kita harus bersuka cita. Lalu apa yang kita lakukan untuk belajar menjadi seperti Tuhan Yesus? Ternyata
sebagai anak Tuhan yang baik, kita sudah menerima berkat cinta kasih Tuhan yang begitu besar, kita juga harus belajar untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Caranya bagaimana? Kita harus mengasihi orang lain dengan tulus. Tidak perlu melihat orang itu kekurangan atau tidak, orang itu kesusahan atau tidak. Kita harus mencintai mereka, mengasihi mereka dengan sungguh. Kita juga harus berani mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Memaafkan kalau kita dinakali teman kita, dicubit, atau kita diejek, kita tidak perlu membalas. Kita perlu mendoakan mereka, kita perlu tetap mengasihi mereka. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan Yesus adalah sosok pribadi yang taat. Dia juga melakukan segalanya dengan sukacita dan dengan penuh kasih. Kita juga harus mengerjakannya juga dengan penuh kasih dan dengan semangat dalam kehidupan kita. Kita melayani sesama dengan kasih, kita mencintai sesama dengan kasih, kita melakukan apa yang diperintahkan orang tua kita dengan kasih, dengan taat, dan juga dengan penuh kesadaran bahwa kita terlebih dahulu telah dikasihi Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Jadikanlah kami anak yang taat, dengar-dengaran kepada orang tua dan juga kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai anak-anak Sunday School of Talitha Kumi. Hari ini kita bersyukur ya, karena hari ini hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Setelah tadi anak-anak sudah mendengarkan pujian, tidak hanya mendengar ya, tapi juga mengikuti puji-pujian, menyanyi bersama dengan Kak Gantari dan juga Kak Sherlyn, dan juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Dameria. Dan hari ini Kak Wulan akan ajak anak-anak untuk membuat sesuatu nih. Kira-kira apa ya? Tada! Nah, kita mau buat aktivitas Yesus bangkit. Haleluya! Lagi ya, sekali lagi ya. Yesus bangkit. Haleluya! Gimana ya caranya? Wah, caranya gampang sekali. Yuk, yang kita mau sediakan yang pertama adalah stick es krim. Terus ada spidol permanen. Mungkin kalau yang nggak permanen juga bisa. Nih ada cutter, ada gunting, ya. Terus ada selotip, ada double tip, dan juga ada gambar Tuhan Yesus. Anak-anak nanti boleh print kalau yang punya printer ya. Yang tidak boleh gambar Tuhan Yesus ya. Sekreasinya anak-anak aja, tidak harus sama. Dan yang terakhir ada botol. Kok botol sih? Bukan botol, tapi gelas bekas aqua yang sudah dibersihkan ya, yang atasnya dibersihkan dan juga sudah dilap supaya tidak ada air lagi. Dan yang terakhir ada kertas lipat. Yang tidak punya kertas lipat boleh pakai kertas yang ada di rumah, kertas HVS atau kertas mungkin yang kertas gambar boleh. Ya, semoga ini nggak hilang ya di tempatnya anak-anak. Hari ini Kak Wulan akan pilih warna coklat. Caranya bagaimana? Yuk dibagi dua. Ya, untuk anak-anak yang kecil memakai benda-benda yang seperti ini berbahaya, jadi harus minta tolong orang tua. Dibagi dua. Oke, yap. Setelah itu kita akan gambar kuburnya. Ada kubur ya di sini. Lingkarannya yang tidak beraturan ya. Seperti itu, iya. Terus seperti ini. Satu lagi. Kita blok pakai warna hitam. Seperti benar-benar kubur ya. Zaman dahulu kuburnya masih pakai batu, tidak seperti sekarang ini. Anak-anak lihat kuburan ya, itu ada di dalam tanah. Gitu. Zaman dahulu masih memakai batu-batu yang besar untuk menutupnya. Oke. Ya, setelah ini selesai kita beri seperti ini biar nampak seperti kubur. Oke, sudah jadi. Tada. Bagaimana ya selanjutnya? Kita mau selotip
supaya menjadi begini. Oke. Yang kesulitan juga bisa minta tolong orang tua. Pakai gunting. Oke. Sudah jadi? Belum. Ya, kita masukkan ke sini. Yap. Terus apa yang akan kita lakukan ya? Oh, kita harus memberi lubang dengan cutter. Ini juga bisa minta tolong orang tua. Ya. Begini. Sudah jadi nih kuburnya, dan sekarang kita mau buat, oh ada tulisannya, Yesus bangkit, supaya anak-anak tahu ya. Tulisannya Yesus bangkit. Kurang tulisan ini tadi. Oke, Yesus bangkit. Cep, seperti ini. Kita simpan dulu. Kemudian yang selanjutnya, siapkan stik es krim dan juga gambar Tuhan Yesus. Dikasih warna ya. Nanti bisa memakai pensil warna. Kemudian setelah dikasih warna, tempel dengan double tip di belakangnya. Kemudian tempelkan gambar Tuhan Yesusnya. Oke, begini, lalu begini. Tada! Kita masukkan di sini. Yeay, sudah jadi. Yesus bangkit, haleluya. Tada! Yesus bangkit, haleluya. Oke, kita bersyukur karena Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita semua, menebus kita dari dosa-dosa. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati.